Gue gak percaya loh, si tante tiba-tiba ngontak lu. Udah hampir seminggu lebih loh sejak lu ketahuan. Iya, gue juga kaget, Mik. Sampai sekarang gue deg-degan sih. Antara gue ngerasa takut, seneng, sama khawatir. Kok tante mau ya ketemu gue ya? Ingat Van, kalau lu dimarahin, lu terima aja. Jangan ngelawan ya. Ya iyalah, gue pasti gitu atuh. Tapi masa sih gue bakal dipanggil cuma buat dimarahin doang? Gue diajak makan loh, katanya tante udah masak. Ih, senengnya jadi calon menantu yang disayang calon mertua. Sembarangan. Udah cepetan mandi. Katanya lu cuma dikasih waktu setengah jam kan? Mik, kok gue cemas ya? Aduh, nih anak mulai lagi deh. Apa yang lu cemasin, Van? Ya nggak tahu sih, cuma cemas aja gitu. Mik, ini tante telepon lagi nih. Lu yang angkat ya, bilangin aja gue lagi mandi. Aduh, bikin gue grogi aja. Halo. Halo, Van? Saya Mika, tante. Oh, Vanianya ada? Kok Mika yang angkat? Vania lagi mandi, tante. Jadi saya yang angkat. Takut penting. Ada yang bisa saya sampaikan, Tan? Enggak, bilang aja, cepetan datang. Gitu ya. Oke, tante. Nanti saya sampaikan ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Tuh, lu disuruh cepet-cepet. Ayo mandi. Aduh, gue jadi tambah deg-degan. Ayo Van, ambil lagi sayurnya. Jangan malu-malu. Iya tante, tenang aja. Masakan enak gini gak akan Fani lewatkan tante. Van, Ya. sambil makan kita ngobrol ya. Iya tante. Kok tante kelihatan serius gitu sih? Fani jadi tegang. Iya, ini memang serius. Van, Ya. tante mau tanya. Jawab dengan jujur ya. Selama ini sikap Fani terhadap tante, semua omongan Fani, apakah itu cuman sandiwara atau sungguhan? Maksud tante? Terakhir Fani bilang, selama ini Fani memang disewa untuk menyenangkan orang lain. Pura-pura jadi pacar yang baik dan ideal. Fani hanya bersandiwara di dekat orang yang menyewa Fani. Iya kan? Iya tante. Setiap Fani menemani seseorang, Fani emang berubah jadi seorang pacar yang sesuai dengan kemauan klien tante. Bisa jadi pacar yang manja, pacar yang dewasa, pacar yang lucu. Ya semua emang cuman acting tante. Cuman untuk cari uang aja. Jadi waktu Fani diajak Ben ke sini, itu juga cuman sandiwara. Mas Ben gak ngomong apa-apa sih tante sebelum Fani dibawa ke sini. Tante tahu kan kalau Mas Ben itu lebih sibuk dengan keringatnya daripada ngobrol sama perempuan ya kan. Jadi ya waktu itu Fani tanya gitu, Mas Ben pengen punya pacar yang seperti apa. Mas Ben cuman bilang tampil seadanya aja. Ya jadi waktu Fani ketemu tante, itulah Fani yang sesungguhnya tante. Jadi Fani nggak main sandiwara? Sedikit sih tante. Apalagi waktu harus cerita di mana ketemu Mas Ben, terus kapan mulai pacaran gitu. Ya waktu itu Fani ngebohong Tan. Jadi ya main sandiwara juga sih supaya nggak kelihatan groginya gitu. Termasuk waktu tante bilang Fani suka masak atau enggak gitu. Kan tante tanya ya waktu itu ya. Fani gak suka masak tante. Nyalain kompor aja Fani takut. Fani
Fanny mau minta maaf ya Tan ya. Fanny ngaku kok. Fanny banyak ngebohongin Tante. Termasuk cerita kamu kalau kamu sudah gak punya mama. Kalau itu bener Tan. Bener itu. Fanny kehilangan sosok mama selama ini. Terus tiba-tiba ada Tante yang masuk dalam kehidupan Fanny. Ya entah kenapa gitu, Fanny kayak nemuin seorang mama yang udah lama Fanny rindukan Tante. Soal itu Fanny gak bohong Tante, bener. Soal kedekatan Fanny selama ini, soal semua yang Fanny lakuin buat Tante gitu. Semua gak dibuat-buat Tante. Kalau Fanny boleh bilang, Fanny tulus sayang sama Tante. Sayang banget. Fanny. Malam itu, ketika ketahuan semuanya, Tante merasa sakit, marah, dan kecewa. Bisa-bisanya Fanny bohongin Tante seperti itu. Fanny minta ampun ya Tante ya. Bukan cuman sekedar minta maaf sama Tante, tapi Fanny minta ampun Tante. Fanny salah. Fanny udah nyakitin hati Tante. Seharusnya Fanny ngakuin semuanya dari awal. Seharusnya Tante gak usah tahu dari orang lain. Maafin Fanny Tante. Seminggu ini, Tante terus berpikir Tante terlanjur sayang sama Fanny. Tante juga tahu Tante mendekati Fanny awalnya supaya Fanny berjodoh sama Ben. Tapi sejak kita sering ketemu, Tante udah gak pikirin soal jodohnya Ben. Biarlah Ben aja yang memutuskan sendiri siapa calonnya. Tapi kenapa? Hati Tante sakit dan takut kehilangan Fanny. Tante. Katakan sekali lagi, Van. Katakan dengan jujur, apakah semua ini cuma sandiwara? Kebaikan Fanny, kelucuan Fanny, kekonyolan Fanny, apa semua itu cuma sandiwara? Bagaimana Tante bisa kenal Fanny yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Tante, Fanny gak main sandiwara di depan Tante. Inilah Fanny yang sebenarnya Tante. Fanny jujur sayang sama Tante. Tumben kamu ngajak makan siang bareng, Nit. Cecil nggak masuk kerja hari ini, kenapa? Bilangnya sih sakit. Nggak tahu juga sih. Ben, jangan ngelamun dong. Mumpung ada yang traktir nih. Siapa yang traktir? Bayar masing-masing ya. Alah, kirain ngajak makan sekalian traktir. Enak aja. Ini sih namanya ngajak nemenin makan. Diamlah. Gue mau sekalian bicara serius. Terutama sama elu, Ben. Sama aku? Iya, Ben. Gue mau minta maaf. Maaf? Emang kenapa? Walah, Ben. Kamu tuh jangan terlalu lugu. Sampai dimainin aja nggak sadar. Maksudnya? Soal Cecil, Ben. Cecil? Ya, sebenarnya Cecil deketin elu itu bukan karena ada hati sama lu, tapi cuma supaya
menang taruhan sama gue. Taruhan? Kalian jadikan aku taruhan? Iya Ben, sorry ya, sorry. Aduh, Taruhan? gue betul-betul gak enak. Tapi gue harus ngaku semuanya supaya gak jadi ganjelan. Ben, kita kan teman sekantor. Tiap hari ketemu. Perasaan bersalah gak bikin jadi nyaman. Sekarang terserah elu sih Ben. Kalau lu mau marah juga gak apa-apa. Yang penting gue udah minta maaf. Harusnya bukan cuma kamu, Nit. Cecil juga harus minta maaf. Gue bukan belain Cecil ya. Tapi kayaknya Cecil rada sulit buat minta maaf. Gue rasa dia ada hati sama elu, Ben. Tapi dia sakit hati sama sikap mama lu waktu itu yang super dingin dan gak bersahabat. Jadi dia balas dendam dengan kasih tahu ke mama elu siapa Fania itu sebenarnya. Apa? Jadi kalian yang bocorin soal Fania ke mama? Iya Ben, maaf ya. Seminggu yang lalu Cecil dan gue ketemu sama mama elu pas sama Fania di mall. Tanpa pikir panjang, Cecil langsung bilang di depan mama elu bahwa Fania itu pacar sewaan. Tapi dari mana Cecil tahu soal Fania? Dari gue. Mantan cowok gue ternyata pernah pakai jasa Fania juga. Dia juga sewa Fania jadi pacarnya. Gue putus juga gara-gara itu. Jadi begitu ceritanya? Sorry ya Ben, sorry. Gue tahu lu pasti marah banget. Gue emang keterlaluan. Gak seharusnya gue ikut campur urusan pribadi orang. Sorry ya Ben. Sebetulnya aku udah tahu semuanya sih, Ben. Tapi aku juga minta maaf ya. Karena gak pernah cerita sama kamu, Ben. Kamu juga tahu, Hen? Iya. Tapi aku diem aja. Tadinya tahu? Gini loh, Ben. Tadinya aku mau jaga perasaan kamu. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas keterus-terangannya. Aku duluan. Ben, tunggu Ben. Aduh. Hen, dia marah. Gimana dong? Aduh. Oke. Kasih Ben waktu ya. Dia pantas buat marah dan kecewa. Van, Ya Tante. simpan semua nomor telepon yang Tante kasih. Terutama nomor telepon Ben dan Amanda. Iya Tante. Seminggu ini Tante merasa mulai ada kemunduran. Tante tiba-tiba bisa lupa di mana simpan kacamata. Bahkan Tante linglung gak tahu dapur di mana. Tante, Fani kan udah bilang jangan dibiarin. Tante harus operasi ya. Fani temenin Tante ya. Fani yang akan jagain Tante ya, mau ya. Tante juga ngerasa Ben dan Amanda juga sudah tahu. Tante udah bilang sama mereka. Tante gak bilang. Tapi tiba-tiba Amanda memperpanjang tinggal di Bandung. Hampir tiap hari ngajak Tante ke dokter. Ben juga jadi sering banget pulang sore. Hati Tante mengatakan mereka sudah tahu. Kalau gitu, sebaiknya Tante bicarakan semuanya sama mereka, Tan. Ayolah Tante, jangan bikin Fani takut. Iya Van, seminggu ini Tante udah berpikir Tante akan nguatin buat operasi. Kalau sampai akhirnya operasi itu gagal, setidaknya Tante bisa pergi dengan tenang. Karena Tante pergi di samping orang-orang yang Tante sayangi. Tante gak boleh bilang gitu. Tante pasti pulih, Tante. Dokter sekarang tuh udah canggih-canggih loh. Tante pasti sembuh. Semangat ya Tan ya. Fani janji ya sama Tante. Janji apa?
Kalau sampai setelah operasi Tante selamat tapi lupa ingatan dan lumpuh, Fanny tetap ada di samping Tante ya? Iya Tante, Fanny janji. Mau jagain Tante kan? Mau Tante, mau banget. Mau kan Fanny main sandiwara buat Tante? Sandiwara? Ya, berpura-pura jadi pendamping Ben yang bahagia. Biarkan Tante yang linglung dan pikun nanti akan lihat kalian jadi pasangan yang bahagia. Tante. Itu akan membahagiakan Tante sepertinya. Tante, apapun akan Fanny lakuin Tante, buat Tante. Makasih ya. Yang penting Tante bahagia. Ya. Fanny janji Tante, Fanny janji. Makasih Fanny. Halo Kak. Ben, udah pulang ke rumah? Belum sih, aku masih duduk-duduk di taman. Lah, ini udah jam 8 malam loh Ben. Kok malah santai-santai di taman gimana? Mama itu jangan lama-lama ditinggal sendirian di rumah. Iya, bentar lagi aku pulang kok. Aku sedang menenangkan diri. Kenapa lagi sih? Gak kenapa-napa, biasa aja. Lagi ada pikiran. Ben, aku itu udah ngobrol sama Mas Bram soal Mama ya. Terus? Kayaknya sih kita ini harus segera bertindak deh. Gak bener juga kita pura-pura gak tahu kayak gini. Ya jadi gimana? Gini aja, besok aku balik Bandung. Kita harus bujuk Mama ke rumah sakit. Aku gak bisa tidur pikirin ini. Oke lah, semoga Mama mau ya Kak. Ya harus mau. Kamu yang harus yakinin Mama, ya Ben? Loh, kok aku? Karena kamu yang bikin Mama berat. Aku lagi. Ya, aku yakin Mama itu gak mau berobat karena khawatir kamu. Coba yakinin Mama, semuanya oke. Iya Kak, iya, aku ngerti. Ya udah, gitu dulu ya. Besok aku datang agak kesiangan deh. Oke Kak. Besok aku izin ke nggak ngantor dulu deh. Ya udah atur aja. Semakin cepat kita beresin, makin baik. Udah ya, sampai besok. Ya. Sendirian? Fania? Kok kebetulan ya bisa ketemu di sini? Ini tempat duduk kita waktu itu kan? Iya sih. Kok bisa kebetulan ya? Boleh duduk di sini? Oh boleh. Silakan. Kok sendirian duduk di taman? Sejak Fania ngajak ke sini, saya jadi senang duduk-duduk di sini. Ini jadi tempat favorit saya. Duduk sendirian, melamun sepulang kerja. Hayo, ngelamunin apa emangnya? Enggak. Jangan banyak ngelamun loh, nanti ada yang nyamber. Iya. Nih Mas, tisunya. Kok malam dingin gini keringetan sih? Oh iya, terima kasih. Nggak tahu nih, ya tiba-tiba ya keringetan. Mas, Apa? aku tuh baru pulang dari rumah Mas Ben loh. Apa? Dari rumah saya? Iya, aku ketemuan sama tante dari tadi siang. Makan, bikin kue kering, ngobrol. Kok bisa? Bingung kan? Iya. Tapi gak tahu kenapa ya, dari awalnya pura-pura malah keterusan gitu. Mas Ben tahu kan kalau aku tuh sering ketemuan sama tante. Bahkan tante suka ke rumah aku. Kenapa bisa begitu? Iya, mungkin jodoh ya. Hei, jodoh sama tante loh, jangan pikir macem-macem. Oh, iya. Mas, Apa? sebetulnya Mas Ben
tahu nggak sih kondisi tante yang sebenarnya? Tante tuh sakit parah loh. Tahu? Iya, aku dan Kak Amanda tahu kok. Tapi ya kami pura-pura nggak tahu. Itu yang bikin aku nggak bisa tidur, Van. Mas, udah saatnya menguatkan tante supaya mau operasi. Apapun hasilnya, kita harus serahkan semuanya pada kehendak Tuhan, Mas. Jangan dibiarin. Karena akhirnya bakal ngebuat kita menyesal seumur hidup. Kak Amanda baru telepon tadi. Besok kami akan bicara sama Mama. Mas Ben, terutama jadi aktor yang penting. Mas Ben harus bisa ngeyakinin tante bahwa semuanya akan baik-baik aja. Oke? Benarkah semuanya akan baik-baik saja? Aku sudah mengecewakan Mama selama ini. Nah, mulai lagi kan? Gimana tante bisa yakin kalau Mas Ben pesimis kayak gini? Ayolah, jadi cowok ganteng yang kuat, Mas. Fanny kan di samping Mas Ben. Di samping saya? Iya, ini kan aku duduk di samping Mas Ben. Emang salah ya? Iya, iya, kirain. Seneng deh bisa gangguin Mas Ben. Fanny. Udah pernah kesini belum? Belum. Enak juga buat nongkrong ya. Makanannya enak gak? Nanti aja coba aja. Sering ya kesini? Beberapa kali sih. Sama siapa? Sama siapa ya? Sama teman-teman lah. Alah, bilang aja sama pacar. Gak usah pura-pura. Itu kan dulu, sekarang udah gak ada sih. Cowok susah dipegang omongannya. Bilang udah putus, tapi di belakang masih sayang-sayangan. Aku tuh cowok setia tau. Setia apaan? Kalau setia, ngapain sewa pacar segala? Aku cuma pengen tahu sensasinya. Iseng aja. Iseng? Cowok emang gitu tuh. Enak aja iseng. Bagus aja tuh diputusin. Ya gak apa-apa juga sih, emang gak cocok kok. Sekarang bilang gak cocok. Soalnya udah ketahuan belangnya kan? Aku kapok Dinda. Aku mau serius lah sekarang ini. Serius? Sama siapa? Sama Adinda dong. Ih, geli dengernya. Gak usah ngomong gitu merinding tau. Aku serius loh, mau kan? Mau apaan? Pacaran dong. Baru aja kenal, main tembak aja. Sorry ya, gak segampang itu. Sebentar, mantan nelpon nih. Angkat aja. Halo? Coki tolong, gue kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Lo di mana?